Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin sekalian, ada saudara kita lagi yang bertanya tentang kedudukan sir. Bicara tentang sir ini, sebelumnya kita sudah tahu ya apa itu sir. Sir itu sebenarnya adalah rahasia. Rahasia ini sebenar-benarnya itu adalah nur ilahi. Nah, nur ilahi ini adalah zatnya Allah. Namun ketika dihembuskan kepada manusia atau dipancarkan kepada manusia, dikatakanlah rahasia. Apa itu rahasia? Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, hakikat Rasulullah. Ini hakikat Rasulullah. Kalau Nur Muhammad itu pada diri, nafas, tubuh, hati. Itu Nur Muhammad. Tapi kalau hakikat Muhammad atau nur ilahi pada diri, itu rahasia. Itu yang rahasia. Bukan kita mengatakan itu rahasia. Kenapa dinamakan rahasia? Bukan rahasia yang bagaimana-bagaimana. Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diungkap. Dan memang rahasia itu sembunyi pada diri. Berlindung dia. Kadang juga disebut nyawa berlindung, kadang alif bening, macam-macam. Nah, inilah yang jarang dijumpai oleh seorang salik atau muridun atau pelajar-pelajar daripada ma'rifat atau tauhid. Jarang. Langsung biasanya langsung ke kosong yang di luar diri. Kosong yang di luar diri, atau kosong yang di kepala ataupun di dada. Padahal sebenarnya rahasia itu disimpan kedudukannya, dihembuskannya itu kedudukannya ada pada di dalam pusar itu sendiri. Di situ kedudukan Roh Kudus. Ini pertama, manusia pertama. Jadi manusia pertama, ini manusia pertama ya, maksudnya Nabi Adam. Nabi Adam itulah yang mewarisi cahaya Allah ini, yaitu Rasulullah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu mewarisi cahaya Allah, Roh Kudus itu. Sebenarnya semua manusia mewarisi cahaya Allah ini, mewarisi cahaya Allah yaitu Rasulullah. Semua manusia. Namun tidak semua manusia dipilih ya, untuk meneruskan warisan cahaya Allah itu. Artinya tidak semua manusia untuk bisa mengkoneksikan cahaya Allah atau Rasulullah pada diri itu. Tidak semua yang bisa mewarisi cahaya Allah. Sebenarnya semuanya mengandung cahaya Allah, manusia. Semua manusia ya, semua manusia mengandung cahaya Allah, mengandung Rasulullah di tengah-tengah dirinya. Kalau sudah dapat itu, di-connect nantinya, itu langsung terhubung. Itu langsung terhubung. Nah, sir itulah yang dimaksud saudara kita. Pertanyaannya tentang sir ini, Kang Mas. Apakah ketika seseorang itu sudah menjiwai ya Rasulullah atau sirrullah itu, menjiwai Rasulullah, ketika sudah menjiwai, sudah mesra kepada Rasulullah, hakikat Muhammad atau cahaya Allah itu tadi, atau Roh Kudus tadi, atau nurani tadi, apakah dia sudah bisa mengakses semua ilmu Allah? Atau bisa menguasai semua ilmu Allah yang ada di dunia?
Di alam semesta, rahasia-rahasia semuanya Allah, karena dia sudah mengetahui cahaya Allah. Jadi begini hadirin sekalian, kita jawab. Semua manusia punya sir, ya. Ketika jiwanya connect, jiwanya, ruhaninya itu, ruhani dia, pikiran perasaannya connect kepada Rasulullah, cahaya Allah itu, Ruh Kudus itu, dia connect ke situ. Semakin lama, maka Allah akan mengajarinya melalui nurani tadi, melalui kalam tadi, melalui Rasulullah tadi. Allah mengajari umat hamba-hambanya melalui kalam tadi, perantaraan kalam tadi, Rasulullah. Nah, disitulah diajarkan ilmu-ilmu pengajaran, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang tidak pernah dia pelajari dan sebagainya. Disitulah datang terus. Namun satu hal yang pantas, yang harus betul-betul dipegang. Semua jiwa-jiwa yang menjiwai daripada Rasulullah itu, cahaya Allah itu, tidak semua bisa mengakses keilmuan Allah. Bahkan setiap orang yang mengakses atau mengkoneksikan jiwanya kepada Rasulullah, pada dirinya, sirnya itu berbeda-beda. Ilmu yang didapat berbeda-beda. Sirnya Nabi Musa, sirnya Nabi Khidir itu berbeda. Meskipun tahu kedudukan Rasulullah pada dirinya, dan sama-sama menjiwai Rasulullah, sama-sama menjiwai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Nabi Khidir untuk mengetahui lebih ke dalam ilmu-ilmu hakikat, dan Allah memberikan rezeki kepada Nabi Musa untuk mengetahui lebih ke dalam ilmu-ilmu syariat. Sir-sirnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, sir-sirnya para sahabat, setiap sahabat berbeda-beda. Makanya selalu dikatakan saling melengkapi satu sama lain. Manusia itu saling melengkapi satu sama lain. Apa yang misalnya kita tahu, tidak mungkin apa yang ada dalam sirnya semua harus saya tahu keilmuannya. Nah, sebaliknya, apa yang mereka tahu belum tentu saya tahu, dan apa yang saya tahu belum tentu mereka tahu. Setiap sir-sir itu berbeda masing-masing. Ada yang sudah menjiwai Rasulullah secara terus-menerus, namun tidak dapat pengajaran. Ada yang begitu, tapi istiqomahnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Luar biasa. Kemudian, apakah sir ini bisa saling terhubung kepada sir-sir lain? Ya, sebenarnya hakikatnya sir ini kan hanya satu, nur ilahi. Cuma terpancar, dan ketika sudah menghubungkan pancaran itu semua tersambung. Seluruh dunia tersambung semua. Induknya kan nanti ke Rasulullah. Induknya ininya itu nur ilahi ini. Di situ ruhnya Nur Muhammad, nyawanya Nur Muhammad, itulah nur ilahi. Di situ semua induknya terhubung. Kalau menjiwai Rasulullah tadi. Nah, ketika dijiwai Rasulullah dan kemudian sir ini secara syariatnya, secara syariat kelihatannya guru-guru, kelihatan saja, jangan sampai salah paham. Kelihatannya guru-guru itu atau Nabi Khidir itu secara syariatnya beliau yang mentransfer sir itu kepada salik-saliknya, muridunnya semua. Tapi hakikatnya adalah cahaya Allah itu sendiri, hakikatnya ya Allah Ta'ala. Artinya ketika sirnya daripada Nabi Khidir misalnya, itu bisa tidak sampai ke sir kita? Bisa.
Cuma melalui kalam tetap daripada kalamnya Rasulullah, namun sirnya keilmuan daripada Nabi Khidir misalnya. Maka itulah biasanya pentingnya wasilah atau mata rantai itu. Jadi sir-sir yang ada di kolbunya para rantai emas itu, kalau terhubung itu kan akan tumpah. Dan mereka tidak diam saja di alam bako, tidak diam saja. Kadang datang, tapi karena kebutaan pandangan nur kita, tidak menyaksikan kedatangannya dengan pakaian yang berselimutkan atau berjasadkan Roh Kudus itu, karena memang tidak bisa dilihat dengan apapun kalau tidak dikehendaki Allah. Nah, di dalam itu beliau transfer sir komunikasi tanpa huruf, tanpa suara ke kita sehingga mendengar. Makanya kenapa dikatakan ada khidir hakikat, ada khidir secara syariat. Dan memang secara syariatnya memang ada nyata berjasad, berjasmani. Cuma kadang memang pengajarannya melalui ditransfer sir-sirnya. Kadang pergi ke mimpi dan sebagainya. Itu kan sir-sir. Tak. Nah, itulah makanya ketika Nabi Adam alaihissalam punya anak, gitu ya, yang mewarisi selanjutnya adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil itu tadi. Sebenarnya Qabil sama saudaranya semuanya ada mengandung, tapi tidak dipakai. Termasuk di zamannya baginda Nabi SAW, semua sahabat yang datang berbaiat kepada Rasulullah, artinya baiat kepada Rasulullah itu bersumpah setia yang hakikatnya baiatullah itu, ya, berbaiat kepada Allah, ditalkin di situ, diberikan kuncinya, sirnya masing-masing, diberitahukan sirnya masing-masing, kuncinya untuk menuju kepada Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebenarnya loh ya, itu sebenarnya sudah sempurna semuanya, Pak. Sudah sempurna. Termasuk, mohon maaf, termasuk sebenarnya Anda usah dibahas, terlalu bahaya. Sudah sempurna apa yang dianukan Rasulullah. Nah, kemudian sir-sir ini kenapa disembunyi setelah Sayyidina Ali? Di situ gejolak politik, Pak. Sepeninggal baginda Nabi SAW, di situ banyak orang-orang luar masuk, banyak utusan-utusan Dajjal masuk, mengacau, mengadu domba dan sebagainya, pecah belah. Ini secara syariat ya. Secara hakikatnya ya taulah. Nah itu disembunyi sir itu, Ruh Kudus itu tadi, kepahaman tentang Ruh Kudus itu, sehingga ditalkinkan ke mursyid berantai emas. Semua manusia punya, saya tegaskan, tidak hanya ulama, tidak hanya siapapun, semua punya Nur Muhammad, hakikat Muhammad, Rasulullah, nur ilahi pada dirinya. Semua punya zat ilahi itu. Semua punya Ruh Kudus pada nuraninya, cuma tidak dijiwai, tidak diketahui kedudukannya. Kalau kita mengatakan Nur Muhammad itu nafas. Yang goyang-goyang ini Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Naik turun Nur Muhammad. Bukan Ruh Kudus itu, jadinya roh idofi. Tapi kalau yang Ruh Kudus itu tidak goyang-goyang, tidak naik turun dia, tidak kembang kempis, diam dia. Itu yang dimaksud jarang dijiwai sebelum kepada Allah. Rata-rata orang itu napas langsung ke Allah atau langsung ke Allah saja. Pandangannya, rasanya langsung ke Allah saja. Tidak ada mau di tengah-tengah itu. Padahal itu kalau mau dikatakan itu seperti hampir tiap hari itu ummati. Rasulullah selalu menunggu. Kita ini yang tidak tahu malu, selalu mengikuti kehendak daripada jasmania. Kita yang tidak tahu malu,
dipanggil setiap hari. Ummati, ummati. Ditunggu kita sama Rasulullah. Ditunggu oleh Rasulullah. Cahaya Allah yang ada pada diri itu yang selalu mengajari kebaikan. Tapi kita selalu abaikan kebaikan itu. Selalu menasihati kita selalu mengabaikan karena kita ikut daripada hawa nafsu kita. Selalu menunggu kita. Beliau hakikat Muhammad Rasulullah, cahaya Allah itu selalu menunggu. Bahkan selalu seperti ya Allah, seperti munajat, seperti sedih sekali melihat umat ini, ruhani ini tidak mau kembali, jiwanya itu tidak mau kembali kepada makom Rasulullah, tidak mau berziarah kepada Rasulullah. Berziarahlah kepada Rasulullah, ditunggu di makom Rasulullah, dipanggil-panggil sama Rasulullah, tapi kita ini tidak peduli sama Rasulullah. Rasulullah itu bukan di dalam. Saya sudah tegaskan, Rasulullah itu cahaya Allah, nur ilahi. Nur ilahi itu meliputi alam semesta. Kosong maha ruang di depan mata itu, jelas. Cuma percikannya ketika ada di dalam pusar itu disebut Ruhul Kudus, ruh suci. Hakikat Muhammad awal. Siapa yang selamatkan? Ketika sakaratul maut, Allah, melalui rahmatnya, dengan rahmat Allah. Apa? Ibadah kita, amal kita, apa? Ma'rifat kita, teori-teori kita, paham-paham kita tentang ini sesat, ini bid'ah, ini sesat. Urus orang aja terus. Sementara diri kita tidak pernah dilihat apa kekurangan saya, apa anu saya, orang terus. Oh itu ini pahamnya ini. Allah akan mencintai, menyelamatkan seorang hamba itu hanya dengan rahmatnya siapa? Sang rahmat siapa? Rahmat. Masuk dalam nikmatnya Allah, masuk dalam ridhonya Allah itu hanya dengan rahmat Allah. Siapa rahmat? Rasulullah. Ya Allah ya Karim, rahmat itu Rasulullah. Siapa yang jemput ketika meninggal? Rasulullah. Mau ikut malaikat Israel, mau dicabut malaikat Israel, siap-siap 300 tusukan pedang lebih. Mau dibawa iblis. Siapa yang jemput kematian? Allah melalui rahmatnya. Siapa? Rahmatnya Rasulullah. Kalau tidak kenal Rasulullah, tidak menjiwai Rasulullah, pisah dengan Rasulullah, mampus kita. Mampus, ruhani dengan jasmani ini mampus, jiwa dengan raga ini mampus. Yang kita maksud rohani ini jiwa, ruh ruhani. Jasmani, ruh ruhani itu dari nurnya Nabi Muhammad. Nurani itu nurullah, nurani. Kalau jasmani ruhani dari nur Nabi Muhammad. Nurani itu nur Allah. Itulah hakikat Rasulullah. Sir Ahmad. Kalau nur Muhammad, Mekah Madinah punya, bisa. Di mana Sir Ahmad? Di mana sekarang Sir Ahmad? Kalau bukan di Bani Jawi, Melayu, Nusantara, di timur semua. Sir Ahmad loh ya, bukan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad sudah merata, alhamdulillah. Sir Ahmad itu, Sir Ahmad, Ruh Kudus, ya Allah, Ruh Kudus. Bukan hanya kita mengatakan hanya di Nusantara saja, tidak, semua berkumpul dari timur. Ada juga di India, ada di Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, ada juga di Maroko, ada juga ini. Cuma paling banyaknya ini sangat luar biasanya itu kok bisa di Indonesia gitu loh. Timur.
Indonesia, Malaysia, Filipina, apa namanya, Thailand, Patani itu, dari Malaka ke Maluku sampai ke Papua. Berapa yang tahu Sir Ahmad itu? Kalau Allah sudah, itu pun juga masih zatnya Allah. Yang kosong dibilang hakikat Allah. Kosong itu nur ilahi. Di balik kosong itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Rabbul Izzati, zatnya zat. Jangan salah sembah. Salah sembah mampus. Nah, jadi yang disembah apa? Sebenarnya hakikatnya kan dia sendiri menyembah dirinya, Mas. Iya, kalau kita berbicara hakikat. Ini berbicara ini, siapa yang menyembah? Yang disembah itu adalah Rabbul Izzati di balik kosong. Di balik kosong maha ruang itu. Di balik kosong maha ruang. Kosong ini nur ilahi. Nur ilahi ini itu zatnya Allah, zatnya Tuhan. Zatnya Tuhan. Dari nur ilahi ini terbit Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit alam semesta. Disitulah kejadian. Nah, disinilah kita kembali lagi bahwa tidak semua harus dia paham, tergantung daripada rezekinya, rezeki ilmu yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa dia diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu Lauh Mahfuz, bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Kejadian masa lalu sampai 5.000 tahun pun bisa dia akses. Kelihatannya dia loh ya. Kelihatannya beliau. Tapi itu adalah Allah mengajari melalui cahaya Rasulullah. Tidak menjadi keheranan kalau sudah menjiwai daripada Rasulullah, tidak menjadi heran, karena disitulah pengajaran Allah. Di situ kuncinya. Kalau kita datang membawa ma'rifat, membawa ilmu kepada Allah, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah lah, engkau selamat. Cari selamat kan? Cari selamat. Cari Allah. Cari Allah. Siapa yang dicintai Allah? Kekasihnya. Kita kekasih Allah. Ngaku-ngaku kita itu Adam, tidak ada. Siapa kekasih Allah? Cuma satu saja, tidak pernah terganti, yaitu yakni Rasulullah. Yang disebut dua kalimat syahadat Rasulullah. Allah Rasulullah. Rasul Allah, Rasulullah. Rasul Allah tidak bisa bercerai. Rasul Allah. Rasulullah. Rasul Allah itu dengan matahari, dengan cahayanya. Rasul cahaya Allah. Allah diumpamakan seperti matahari. Tidak ada jarak antara matahari dengan cahaya. Nah, kita ini sebagai bayangan daripada di bawah sinar matahari itu. Seolah-olah ada. Rasulullah sudah menunggu untuk membawa jiwa kita wasil kepada Allah. Esakanlah jiwa kita itu, jiwa kita, ruhani kita itu kepada Rasulullah, kepada nurani, supaya kalau ruhani kita, jiwa kita itu, ruh ruhani itu, nafs itu sudah esa dengan Rasulullah, maka jasad kita, ruhani kita, nurani kita, dan otomatis robbani itu sudah esa. Satu tunggal. Jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Tidak pisah. Tapi kalau jiwa menghayal kemana-mana, mau menemui Tuhan dengan sendiri, jiwa itu siapa? Mau langsung menemui Tuhan, mau langsung lompat dari si jiwa ini, si nafs ini, yang notabene-nya terbit dari Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad ini, Nur Ilahi ini, Allah ini. Kita langsung mau ke sini. Perasaan saja. Ujung-ujungnya nanti lain sudah. Pasti lain. Tidak terbimbing dengan cahaya malah diambil oleh iblis. Balisi. Makanya pakai balisi. Bilisi, iblis. Luar biasa.
dengan rahmat Allah lah. Tidak mau repot-repot dan sebagainya, disuruh mengorbankan diri telanjang bulat. Korbankan diri. Apa yang diandalkan? Rahmat Allah. Rahmat Allah itu Rasulullah. Rasulullah, hakikat Rasulullah itu yang ada pada diri. Itu yang membawa nanti jiwa itu wasil kepada Allah. Itu aja mau disahkan ke situ. Baru Rasulullah yang sampai kepada Allah. Tenang. Kalau belum bisa tembus atau belum dapat, perbanyak salawat. Kalau di sini keterlaluan juga, kalau tidak dapat sudah ditunjuk-tunjuk, dinyata-nyatakan, dikasih perumpamaan. Misalnya, nah, kalau itu perbanyak kita mandi tobat, apa istighfar banyak-banyak. Perbanyak aja sholawat supaya bisa tembus. Itu semua hijab. Dan setan itu tidak akan ridho, tidak akan mau kalau tidak diwaswaskan. Itu tugasnya, tidak akan ridho. Setan itu mengenal cahaya Allah yang ada pada dirinya. Tidak mau. Baru masuk sebentar di sini dihantam lagi. Nah, sini perasaan, pikiran. Rata-rata kita tertahan di sini, tengah-tengah, bagian sini, perasaan. Nah, perasaan ini ada fujuroha wa taqwaha. Ada jalan takwa, memang ada fujuroha. Tapi kalau mau khatir rabbaniyah, khatir rabbaniyah itu pasti melalui Rasulullah itu. Yang tidak bisa ditembus. Itu menembus 70.000 hijab itu sampai situ. Betulan. Apalagi kalau masih mau dicari, dikasih belen-belen dulu, kau cari dulu ini. Zikirnya ini, nanti carilah rahasia dalam dirimu, disuruh cari. Belajar kamu di orang mati. Coba lihat apanya yang tidak ada dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti dikira napas itu rahasia. La ilaha illallah, napas itu tidak rahasia. Napas itu Nur Muhammad. Napas itu baharu. Napas itu tidak kodim, baharu dia. Dia pembungkus. Nah, jadi yang mau diesakan adalah jiwa kita ini kepada Rasulullah. Ditunggu terus. Jadi mungkin begitu ya, hadirin. Sir itulah yang betul-betul mengajari. Ya. Allah melalui sir itulah, Rasulullah itulah yang mengajari. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa orang yang sudah koneksi dengan sir itu bahwa dia sudah tahu semua ilmu. Tidak. Tetap tidak. Allah mutlak pemiliknya dan itu sudah ditakar-takar masing-masing. Kalaupun dia bisa mengakses lauh mahfud dan sebagainya, itu kan karena kehendak Allah saja, diberikan saja. Sama dengan karomah-karomah itu kan bukan kehendaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, kehendaknya para wali. Itu kan semua makhluk mati. Semuanya kan mati. Cuman kan hakikatnya, kalau kita bicara hakikat ini Allah Ta'ala. Mazharnya itulah beliau-beliau. Cuma dalam memandang itu bukan jasadnya yang dinafikan. Jasadnya tetap juga karena bayangan. Maksudnya pahami betul-betul Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman Al-Banani, Syekh Yusuf Al-Makassari atau Syekh Muhammad Baudin An-Naqsabandi, itu semua tajalli mazhar asma Allah. Kelakuannya mazhar af'al Allah. Jadi karomah-karomah itu dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang bertajalli, bukan Allah Ta'ala menjadi wali. Ya Allah. Allah Ta'ala yang mengkehendaki si wali tadi. Tajalli mazharnya, bayangannya. Bukan Allah menjadi ini salah paham lagi ya. Allah menjadi manusia. Aduh. Bukan. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba, makhluk tetap makhluk, qadim tetap qadim. Makanya kalau bahasa Nur Muhammad, Nur Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu makhluk baharu. Tapi kalau Nur Ilahi, hakikat Muhammad atau Sir Ahmad, itu jangan dibilang makhluk. Hati-hati. Orang qadim sudah qadim itu zatnya Allah itu zatnya Allah Sir Ahmad itu Nur Ilahi mau dibilang baharu. Belajar enggak martabat 7 kita ini? Saya Sir Ahmad. Martabat 7 3 kodim. Bukan berarti 3 semua kodim, tidak. Martabat kodim itu ahadiyah, wahda, wahidiyah. Itu kan Nur Ilahi.
nur ilahi qadim, martabat hamba, martabat muhaddas 4. Itu martabat 4 sampai 7 kan baharu, makhluk dia. Nah, inilah keesaan Allah. Keesaannya Allah itu adanya hamba dengan Tuhan, adanya hamba dan Tuhan. Bukan dihilang-hilangkan hamba, semua dibayangkan hamba yang adanya Tuhan. Tidak, bukan dibayangkan hilang, memang sudah dimaujudkan begitu. Bukan hilang rasanya, itu yang hilang rasanya. Rasa hambanya tidak ada. Kelihatan dia sadar, namun sadarnya yang sadar itu Allah. Makanya disitulah gagal Fir'aun. Bukan hamba menjadi Tuhan. Hamba tidak ada langsung, Tuhan tidak ada. Yaitu kata-kata kiasan. Hamba tidak ada, Tuhan tidak ada. Yang ada hanya yang bukan sesuatu yang tidak bisa disebut. Kiasan. Dan tidaklah seseorang itu ketika karam dan sebagainya hilang semua ini di depan. Tidak begitu. Lain lah gitu. Itu semua ada maknawianya. Pelajaran semua itu. Bukan begitu. Ya. Jadi sudah di atas ilmu, ya ilmunya Allah itu ada lebih tinggi lagi ilmunya Allah. Jadi meskipun sudah tahu koneksi Rasulullah, ketika kita memang suatu saat nanti mau belajar lagi, karena ilmu ini dari wawasan ini dari kita lahir di ayunan sampai yang lain itu tetap wajib mencari ilmu. Wawasan, tambah wawasan, baik itu pada hewan, baik itu pada anak kita dan sebagainya, itu tidak ini, bukan itunya yang dipandang. Nah, cuma kalau mau cepat transfer terpantul masuk itu, bukalah, ada tawaddu namanya. Jadi seolah-olah memang kita tidak pernah dengar. Nah, nanti akan masuk semua kepahaman-kepahaman. Jadi meskipun sirnya ilmunya kita sama, namun sir tiap orang-orang itu berbeda. Jadi sehingga dapat wawasan lagi. Apa salahnya dapat begitu? Daripada kita memperdebatkan dan sebagainya, justru ambil semua. Banyak nantinya jadi gudang. Dan bisa membanding, oh ini nanti saya pilih-pilih, oh ini saya mau pakai, ini tidak. Ini saya mau pakai, ini tidak. Oh nanti menjelang sudah mau dekat ajal meninggal ini, saya pakainya ini saja, terlalu banyak nanti ini saya simpan atau saya catat, wariskan ke anak-anak saya yang 10, siapa yang mau ini dan sebagainya misalnya. Kan begitu. Nah, sudah. Salam santun, salam bahagia semuanya, tuan, bunda semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.